Baik, ibu-ibu sekalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Rasulullah memberikan dispensasi kepada para sahabat. Ketika Rasulullah melarang, jangan sekali-kali kalian duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pinggir jalan itu kan tempat kami nongkrong gitu. Tempat kita nongkrong ya Rasulullah. Masa sih nggak boleh? Maka Nabi SAW bersabda, ya, fa in kuntum la budda fa'ilin fa'atu at-tariqa haqqah. Seandainya kalian belum bisa meninggalkan nongkrong di pinggir jalan itu, ya, maksudnya tetap kalian melakukan itu, maka tunaikanlah hak jalan. Maka para sahabat bertanya, wa ma haqquh ya Rasulullah? Apa hak jalan itu? Hak jalan itu ada 3 kata Nabi SAW. Yang pertama adalah ghaddul basori, menundukkan pandanganmu. Yang kedua adalah waqaful adha, menjaga lisan dan tangan dari menyakiti orang. Ya, saya ulang lagi. Waqaful adha, yang kedua adalah menjaga lisan dan tangan dari menzolimi orang atau tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tanganmu itu. Yang ketiga apa? Waraddus salami, dan balas jawablah salam. Baik, kita tulis di sini. Ini hak jalan. Yang pertama adalah ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Jadi maksudnya gini, Rasulullah SAW memberikan dispensasi, boleh kita duduk di pinggir-pinggir jalan itu, tapi dengan syarat 3. Ya, pertama menundukkan pandangan, yang kedua adalah kaful adha, menjaga lisan dan tangan dari mengganggu orang lain. Yang ketiga adalah waraddus salami, yaitu menjawab salam. Coba lihat di sini, dari 3 hak jalan ini yang sulit bagi kita, kira-kira yang mana ini? Yang sulit, Ibu? 3-tiganya. Yang pertama. Terus yang kedua? Bisa enggak? Mungkin menjaga tangan, insya Allah kita bisa ya, dari menyakiti orang lain. Tapi yang sulit adalah ini, menjaga lisan. Apalagi kalau duduk sesama perempuan, sudah mulailah muqaddimahnya. Muqaddimahnya apa? Ya udah, ngomongin orang. Allah, ini hati-hati nih. Sama, laki-laki juga sama. Tapi kalau laki-laki, sejujurnya Ibu, biasanya kalau mereka nongkrong, apalagi para ustadz, mereka nggak pernah gibahin istrinya, nggak pernah gibahin orang. Tapi yang lebih dominan di antara para ustadz itu adalah omongin kapan nikah lagi, seperti itu. Itu biasanya para ustadz. Kalau saya enggak. Nomor 3, itu apa? Menjawab salam. Ya, ini hukumnya wajib yang 3 ini, menjawab salam. Semuanya wajiblah, menundukkan pandangan, menjaga lisan dan tangan dari mengganggu orang lain. Yang ketiga adalah menjawab salam. Baik, kita lihat di sini. Dari 3-tiganya ini, kalau kita kembalikan kepada dalil, Ibu sekalian, dalil itu kan Quran surah Al-Anfal, Ibu. Al-Anfal ayat 1 ya. Ada kalimat fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian sesama manusia. Takwa kepada Allah. Yang kedua,
adalah memperbaiki hubungan sesama manusia. Ya, coba kita lihat di sini, Bu. Kalau ini yang atas bahasa Arabnya apa, Ibu? Kan takwa kepada Allah. Bahasa lainnya itu adalah ada dua tali kan, tali menjaga tali kepada Allah, hubungan dengan Allah, dan menjaga hubungan dengan manusia. Kalau bahasa Arabnya apa? Hablun, ya, hablun minallah. Dan yang kedua adalah hablun minannas. Baik. Nah, dari dua ini, Ibu, hablun minallah dan hablun minannas, yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surga ketika dia memperhatikan hablun minannas, dan yang paling banyak memasukkan seorang itu ke dalam api neraka ketika dia tidak memperhatikan hablun minannas juga, Ibu. Betapa banyak orang hari ini dia memperhatikan hablun minallah, dia takwa kepada Allah, Masya Allah, dia rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah dan sebagainya, tapi dia tidak memperhatikan bagaimana hubungannya dengan manusia. Maka demi Allah, jangan berharap orang itu bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kita hanya memperhatikan hubungan kita dengan manusia tapi tidak memperhatikan hubungan kita dengan Allah, itu takwa kepada Allah. Itu juga kita tidak akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dari hak jalan ini, coba kita lihat mana hablun minallah dan mana hablun minannas. Coba lihat di sini. Ya, yang pertama ini langsung perintah dari Allahu Jalla Jalaluh, yang mana ini harus kita tunaikan hak Allah agar kita menundukkan pandangan kita. Kenapa? Karena menundukkan pandangan itu lawannya adalah zina. Berarti maknanya adalah kalau kita tidak menundukkan pandangan bisa mengarahkan ke perbuatan apa? Perbuatan zina. Sementara perbuatan zina ini adalah dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Sementara menjaga lisan, menjaga tangan dari mengganggu orang lain ini adalah hablun minannas. Kemudian menjawab salam adalah hablun minannas juga. Yang paling banyak yang mana? Ya, hablun minannas kita. Masya Allah. Itu luar biasa. Maka rata-rata hadis yang kita dapatkan dari Nabi SAW, kita benar-benar memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Karena itulah yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.